Jokowi juga kenapa begitu? Ada BUMN produsen yang menjual gula di bawah 10.000. Ya mungkin dari media massa pernah pada waktu itu, cuma sebenarnya 10 tahun lalu saya. Kenapa Anda memilih mereka ini? Kenapa nggak langsung pergi ke BUMN produsen kalau memang murah di sana? Kenapa? Kenapa memilih laba swasta ini? Kalau itu kebijakan pimpinan, Pak. Kalau dalam kapasitas saya waktu itu ya hanya bagian urusan penanganan. Apakah Anda juga setuju bahwa operasi pasar kata saksi pertama tadi adalah perintah presiden, sehingga impor itu pun adalah bagian dari perintah Presiden Jokowi? Apakah Anda setuju? Ya, yang saya dengar memang seperti itu. Tapi saya tidak. Kalau memang itu salah, Lembong terdakwa harusnya Jokowi juga terdakwa, begitu? Nggak usah dijawab. Oke, saya akan beralih ke pertanyaan kepada rekan-rekan bapak terhormat dari Menko Perekonomian ya. Karena udah sore, sedikit bercanda majelisnya. Kepada saudara Budi, ya, Menko. Tadi sebenarnya saya waktu Anda itu dikocok 2 jam sama DPU, cuma saya mau protes, tapi saya takut dimarahin majelis hakim karena suka katanya usil. Saya protes sama majelis hakim. Kenapa saya nggak mau protes? Bapak tahu nggak ini perkara korupsi? Bapak tahu ini perkara korupsi? Tahu dari sebabnya. Oke, Inkopal itu penyelenggara negara bukan? Inkopol. Ya, Inkopal, sorry. Itu adalah suatu badan usaha untuk koperasi. Bukan BUMN. Bukan kekayaan negara. Bukan penyelenggara negara. Terus kenapa Bapak mau dikocok terus tentang perkara korupsi, sedangkan itu tidak ada kaitan dengan perkara korupsi? Bapak apa pangkatnya? Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan. Ya harusnya Bapak lebih hebat dari Hotman Paras. Bapak kan Inspektur Jenderal, Bapak dikocok 2 jam tentang pertanyaan korupsi, tapi Bapak tidak ada kaitannya dengan aset negara, tidak ada kaitannya dengan kekayaan negara. Mohon tidak. Saya sebagai warga masyarakat patuh dan taat pada asas. Bukan. Setuju enggak bahwa kegiatan Inkopol, harta Inkopol, kepengurusan Inkopol nggak ada kaitannya dengan praktek korupsi atau penyelenggara negara? Itu total tidak ada kaitan, di luar. Betul. Kok sekarang Bapak jadi pintar, kok dari tadi kok mau dikocok terus? Nggak ada kaitan kan? Bolak-balik tanya terus. Kita mau protes, kita takut diusir sama majelis hakim. 2 jam dan itu perlu ditanya oleh JPU. Nggak ada kaitan sama sekali. Betul. Anda pernah memakai uang negara? Tidak ada. Pernah dalam kaitan ini Anda merugikan negara? Tidak ada. Mau jadi saksi. Pertanyaan berikutnya. Ya ini serius loh ini. Negara apa sih kayak begini sih? Kok kita pakai jubah segini kok kualitasnya begini? Ya, terima kasih. Baik, kita dicabut, sidang dibuka dan dilanjutkan kembali. Jadi masih ada dari penuntut umum ya pada saksi Musdalifah. Silakan. Terima kasih atas semangatnya. Mohon maaf yang mulia sebelum ke Musdalifah. Saksi kita dari saksi sampaikan di tahun 2015-2016 itu ada sekitar 12 kali rapat di Kementerian Perekonomian dari tanggal 12 Mei 2015 sampai rapat terakhir 2 Desember 2016 terkait dengan masalah gula ya. Dari rapat-rapat tersebut saksi ya terkait dengan importasi gula
yang dilakukan PP itu sama melakukan perusahaan Rafinas, apa pernah juga dilakukan koordinasi tersebut? Seingat saya tidak pernah dan tidak pernah ya uang dengan perusahaan apapun saya kira tidak ada. Kemudian saksi ya, di periode tersebut juga ada importasi gula yang dilakukan oleh 8 perusahaan gula rafinasi yang bekerjasama dalam kaitannya penugasan dengan Inkopkar sebanyak 100.000 ton, Inkopkar pertama, Inkopkar kedua 105.000 ton, Inkopkar ketiga 157.500 ton, dan kemudian ada juga kerjasama dengan Inkopol 200.000 ton, Inkopol yang pertama, dan Inkopol yang kedua yang bulan September 2016 111.000 ton 111.625 ton. Apakah terhadap impor tersebut juga pernah dibahas dalam koordinasi di tahun 2015-2016? Iya, seingat saya juga. Jadi tidak jadi terdakwa di sini, hanya orang-orang yang kebetulan dari non WNI, dapat WNI keturunan Chinese ya. Saya tidak meminta sertifikasi itu, tapi log laporannya bekerja seperti itu. Oke, sini yang kita ini ya. Ya, saya udah mulai coba sebenarnya. Saya 43 tahun jadi pengacara. Saya juga nampak, tapi kadang di sini kalau kelewatan begitu. Pertanyaan berikutnya, di BAP saudara Anda mengatakan kok harga gula sampai 19.000 per kilogram? Itu mana sih? Betul Pak, bisa dikonfirmasi di media. Itu tahun 2016. 2015-2016. 19.000. Betul. Itu karena apa? Karena kelangkaan gula. Kalau faktornya saya tidak tahu, tapi pada prinsipnya secara de facto di lapangan seperti itu. Ya, faktor supply yang demand kan? Betul. Oke. Pertanyaan berikutnya, ini terkait dengan pernyataan dari Anda Pak. Saya nggak tahu apakah Anda dengar. Di media hari ini, Menteri Hukum Yusril teriak-teriak. Ini nggak ada niat jahat ini. Kenapa ini penting? Makanya Prabowo itu adalah mengeluarkan amunisi untuk meluruskan tindakan para penegak hukum, khususnya JPU ini. Disebutkan di sini ada di press release tadi bahwa tidak ada niat jahat kaitan dengan harga gula tadi. Jadi Anda mengatakan harga gula sudah 19.000, sedangkan dari mereka ini diberi cuma 9.000. Apakah itu niat jahat atau niat terpuji yang Anda tahu? Mohon maaf Majelis, ini saksi fakta Majelis. Ya, saksi tahu unsur. Saya tanya menyangkut karena dia kan. Oke, kalau itu Anda lihat di lapangan. Mohon maaf sebelumnya, untuk saksi tadi katakan 19.000 itu sumbernya data dari mana? Berada di lapangan, Di lapangan. berdasarkan monitoring dari Dinas Perdagangan maupun dari Indonesia. Dan itu terbukti ada di media. Termuat di media. Ada, saya terbukti. Betul. Silakan dilanjutkan. Saksi nggak usah takut, semua saksinya akan begitu. Jadi PP hanya JPU tidak mau meyakini kenyataan tersebut karena mereka instruksi dari atas. Semua saksi PP mengatakan harga gula sudah melambung tinggi. Di jurnal gula juga begitu, jadi nggak usah didebat lagi soal harga gula. Bapak nggak usah ragu-ragu. Yang menunggu mereka di rumah masing-masing. Bapak punya istri anak kan? Apa bedanya? Aku juga punya istri anak. Kasihan mereka ini ditahan terus. Silakan pertanyaan. Oke, pertanyaan berikutnya. Jadi ada apa yang Anda lihat? Ya, apa yang Anda lihat sebagai Anda Irjen Pol? Ya, sudah level jenderal itu. Harga di pasaran 19.000. Kalau PPI atau Bulog atau operasi pasar, kalau pakai itu untuk operasi pasar. Sedangkan dengan menunjuk mereka ini, terkait terdakwa ini perusahaannya cuma 9.000. Dari segi angka, Anda melihat, saya agak malu dengan ini karena kemarin anak terdakwa, anak istri nanya ke saya, Bapak saya rugi di mana? Karena kan itu kan negara untung. Tapi saya nanya Bapak Pak Irjen Pol sekarang, dari segi angka itu negara untung atau rugi? Kalau dari segi angka pasti untung. Untung. Semua saksi di sini mengatakan untung. Karena Bapak tahu sebagai prediksi kan salah satu unsur dari korupsi kan harus ada kerugian negara. Juga kami ini nggak ada artinya lagi. Semua itu dikesampingkan yang penting masuk mereka ini. Ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Jadi untung ya. Oke. Jadi Anda melihat
bahwa tadi kan JPU nanya lagi mengenai rakortas lah, mengenai kebutuhan. Hanya satu pertanyaannya, benarkah untuk awal 2016 memang harus impor gula karena sudah kelangkaan dan sudah tinggi? Masa bodoh bilang apa rakortas, tapi memang kebutuhan gula benar. Pada saat itu memang terjadi kekurangan dan harus impor. Jadi nggak masalah apakah tadi JPU yang terakhir nanya tahun sekian, impor sekian, ini sekian, tahun 2015, tapi pada periode mereka ini kan dari Januari sampai Mei ya 2016. Pada periode itu memang benar-benar kebutuhan gula sangat meningkat sehingga apa-apa tadi mengatakan bahkan di pasaran sudah 19.000. Jadi memang nggak peduli rakortas saja 280 juta Indonesia apalagi dari waktu itu Idul Fitri perlu gula, benar nggak? Pantas Pak Yusuf tadi pagi mengatakan niat jahatnya di mana? Niat jahatnya di mana? Makanya tadi Pak Prabowo mau meluruskan itu. Oke, pertanyaan berikutnya. Aku nanya apa lagi nih? Oke, apa? Oke. Klien kami itu didakwa katanya hak kerugian negara karena mengimpor gula jadi. Harusnya gula mentah. Tadi tidak ada pertanyaan dari jaksa Anda. Butuh heran. Saya tunggu dari. Kalau saya mengimpor hijau, apakah saya harus bayar biaya masuk ke ini? Bukankah Anda setuju bahwa biaya masuk sesuai dengan apa yang diimpor, begitu? Setuju? Yaitu yang diimpor gula mentah yang dibayar adalah biaya masuk gula mentah. Anda setuju? Kalau khusus yang itu majelis hakim benar dalam misalnya fokus, tapi hanya itu yang benar. Ya. Pertanyaan berikutnya, jadi saya sudah Anda lihat semuanya, apakah ada kerugian negara apapun yang dilakukan oleh 8 importer swasta ini? Saya tidak punya kapasitas untuk itu. Kenapa? Tidak punya kapasitas untuk itu. Dari angka-angka? Dari Silakan Bapak Nilai sendiri aja. apa? Silakan Bapak Nilai sendiri. Saya tidak punya kapasitas untuk. Tapi Anda setuju kalau 19.000 dengan 9.000 negara untung, BUMN untung? Pastinya seperti itu kalau berbeda. Tidak mungkin atau setuju, saya setuju. Oke. Pertanyaan berikutnya kepada saksi yang kedua, dia dari Infokol, ya. Apakah Anda setuju bahwa harga gula saat itu sudah sangat tinggi? Tahun Januari sampai Mei 2016. Menurut penilaian saya setuju karena saya juga Yang penilaian juga sudah tahu. Yang Anda tahu banyak yang saya tahu ya. tinggi banget. Sesuai Yang pernyataan sampai 19.000 per kilogram. Betul. Betul ya? Betul. Jadi kalau 8 perusahaan terdakwa ini menjual 9.000, dari segi hitung-hitungan Anda setuju malah negara untung? Ya seharusnya demikian. Jadi Ya. cuma Apa Anda setuju bahwa Infokol nggak ada kaitannya ke perkara korupsi karena bukan penyelenggara negara, uang untuk ini pun operasi praktik kalian tidak pakai, dan kalian bukan termasuk BUMN, bukan kekayaan negara? setuju. Terus tadi kenapa terus mau menjawab pertanyaan jaksa Anda itu kan Bapak tahu yang perkara korupsi? Ya tahu. Anda kan bukan penyelenggara negara. Jadi apakah yang dilakukan oleh 8 importer swasta ini pekerjaan tugas negara, kepahlawanan, atau pekerjaan terkutuk, atau terhina, atau manusia jahat? Menurut penilaian Anda dari fakta, bukan penjawab pribadi. Ya mungkin dengan menjual harga gula 9.000 menurut saya sih membantu harga gula saat itu tinggi. Yang dibantu 280 juta penduduk Indonesia yang pada saat itu mau lebaran penuh gula, begitu? Ya. Begitu ya? Oke, pertanyaan berikutnya, apakah benar bahwa BUMN seperti RNI sama PTPN juga sudah menjual gula pada periode itu sudah di atas 10.000?
bukan lagi harga patokan petani 8.900. Pada periode Januari sampai Mei 2010, BUMN pun yang harusnya membawa misi negara menjual gula pun ke rakyat sudah jauh di atas harga patokan petani. Jadi sudah jauh di atas harga 8.900 dan itu sudah termasuk yang 19.000. Anda setuju? Tahu tidak saksi? Saya tidak ingat. Tidak ingat. Memang waktu Anda mau cari gula, memang nanya pas sekarang berapa di sana, karena di jumlah gula ada semua itu. Katanya 2015 di jumlah gula, harga rata-rata gula itu 15.000. Anda tidak mendengar bahwa pada saat itu tidak ada BUMN produsen gula seperti RRI maupun PTPN. Ada 40 tadi BUMN, ya. Tidak ada yang menjual gula di bawah harga patokan petani, bahkan jauh di atas harga patokan petani, bahkan sudah sampai 10.000. Bahkan PBI mengatakan terakhir dia beli sudah 10.520. Pendengar itu Pak, kalau seandainya posisi pendengar bahwa memang ada BUMN produsen yang menjual gula di bawah 10.000. Ya mungkin dari media massa pernah pada waktu itu, cuma sebenarnya 10 tahun lalu saya. Kenapa Anda memilih mereka ini? Kenapa nggak langsung pergi ke BUMN produsen? Kalau memang murah di sana. Kenapa? Kenapa memilih lapan swasta ini? Kalau itu kebijakan pimpinan, Pak. Kalau dalam kapasitas saya waktu itu ya hanya bagian urusan penagihan. Apakah Anda juga setuju bahwa operasi pasar kata saksi pertama tadi adalah perintah presiden, sehingga impor itu pun adalah bagian dari perintah Presiden Jokowi? Apakah Anda setuju? Ya, yang saya dengar memang seperti itu. Tapi saya tidak. Kalau memang itu salah, Lembong terdakwa harusnya Jokowi juga terdakwa, begitu? Nggak usah dijawab. Oke, saya akan beralih ke pertanyaan kepada rekan-rekan Bapak terhormat dari Menko Perekonomian, ya.